Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Maulana Ilyas rahmatullah alaih ditanya oleh anaknya, yaitu Maulana Yusuf rahmatullah alaih, "Ya ayahanda, kenapa ayah buat jamaah lagi? Padahal sudah banyak firqoh, bermacam-macam firqoh di dalam Islam." Maka Syekh Ilyas mengatakan, "Wahai anakku, hari ini amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah banyak dikerjakan oleh umat Islam dan wujud di mana-mana dalam jamaah. Tetapi maksud hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah hilang dari umat, sehingga amalan umat tidak mencapai hakikat amal. Mereka sholat yang seharusnya mampu mencegah fahsya dan munkar tidak dapat wujud. Puasa yang harusnya menghasilkan ketakwaan tidak berhasil juga. Zakat yang seharusnya menghilangkan cinta dunia malah menjadikan orang semakin cinta dunia. Haji yang seharusnya mendatangkan kecintaan kepada Allah justru menjadikan orang semakin mencintai makhluk." Maksud ittiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara-saudara, adalah mengikuti kepada dua perkara. Mengikuti kepada dua perkara. Yang pertama, amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, maksud hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang hari ini paham tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Orang hari ini paham tanggung jawabnya sebagai seorang suami, seorang pegawai dan lain-lain. Ketika istrinya sakit misalnya, maka dia kalahkan semua pekerjaan, kalahkan semua kesenangan dan lain-lain untuk merawat istrinya dan mencarikan obat ke dokter dan lain-lain, ke rumah sakit dan lain-lain. Karena ia paham tanggung jawabnya. Jadi untuk kepentingan istri rela tinggalkan apapun karena merasa sebagai apa? Karena merasa sebagai suami. Jadi merasa sebagai suami. Tanggung jawab saya ini. Orang yang buka toko untuk menghidupi keluarga paham tanggung jawab terhadap toko. Maka setiap hari dia buka dan dia ajam dengan keras untuk buka toko bukan untuk masa 40 hari 4 bulan saja, tetapi untuk masa selama hidupnya. Karena apa? Karena dia paham tanggung jawab. Ini seorang nelayan juga begitu tuh. Masya Allah, si bapak itu dia rela sampai dia buka-buka baju, dia capek pagi berangkat karena malam masih ada di laut. Karena apa? Karena dia paham dengan tanggung jawab. Seorang kuli pengangkut barang, ketika dapat tanggung jawab mengangkat barang orang yang membayarnya, dia tidak akan mungkin mau memindahkan bebannya kepada orang lain, karena dia paham kalau tidak angkut barang walaupun berat, maka tidak akan dapat uang. Nah, dia paham akan tanggung jawab. Ini paham tanggung jawab. Seorang yang mengatakan istriku, anakku, rumahku, kantorku, mobilku, maka orang tersebut langsung paham tanggung jawabnya dengan apapun yang dikaitkan dengan dirinya. Saudara-saudara sekalian, sayangnya umat hari ini tidak paham tanggung jawabnya. Walaupun telah mengatakan agamaku, Masya Allah, nabiku, Masya Allah, dan sebagainya. Jadi dia tidak paham. Tanggung jawab yang besar dari umat ini adalah mengingatkan tanggung jawab semua orang Islam atas kerja Nabi dan menjadikan maksud hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melipat tempat tidurnya dan berkata kepada Khadijah, "La rohata ba'dal yaum." Nabi paham tanggung jawabnya. Jadi kenapa demikian? Karena Nabi paham tanggung jawab. Maksud hidupnya adalah dakwah. Biarlah diri dicaci, dihina, Masya Allah, dilempari dengan kotoran unta, Masya Allah. Biarlah orang mencela, anak istri pun menderita kelaparan, tidak berpakaian, kelaparan, tidak ada makanan, tetapi kerja dakwah tidak boleh berhenti.
Ini namanya tanggung jawab. Nah, kerja pertanian, perdagangan, perkantoran, pemerintahan, dan lain-lain, nah, boleh berhenti, tetapi kerja dakwah tidak boleh berhenti. Bahkan badan boleh terbakar, tetapi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh terbakar. Anak boleh terpotong, asalkan agama tidak boleh terpotong sedikit pun. Lihat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah arti tanggung jawab. Nah, dia akan buat kerja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kerja selamanya, bukan 3 hari, 40 hari, 4 bulan, bukan. Dan dia akan buat kerja Nabi dengan mengalahkan daripada kerja-kerja yang lain. Ini tanggung jawab. Dia kedepankan kerja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia kebelakangkan kerja lainnya. Setelah 23 tahun berdakwah, tidak pernah stop, tidak pernah berhenti. Maka pada saat kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Masya Allah, la rokuba ba'dal yaum. Masya Allah, tidak ada kesedihan setelah hari ini. Masya Allah, la hasana ba'dal yaum. Tidak ada kesedihan setelah hari ini. Masya Allah. Ini SK, keputusan yang mengangkat umat ini menjadi dai telah turun dalam surat Yusuf, ya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Inilah jalan yang setiap hari diminta oleh orang yang sholat 17 kali, tetapi sayangnya umat lalai dari perkara ini. Masya Allah, saudara-saudara sekalian, kantor atau jabatan kita, kantor kita ataupun perusahaan yang sudah angkat seseorang jadi pegawai, tetapi dia tidak mengerjakan tugas setelah diangkat dengan SK surat keputusan, tentulah kantor itu akan gantikan dia dengan orang lain. Nah, begitu juga umat hari ini, kalau tidak mau kerjakan tugas dan tanggung jawab, padahal telah diangkat jadi dai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pilih orang lain ambil daripada kerja ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa ambil si bapak ini sebagai dai-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, naudzubillah min dalik, ya. Nah, semoga yang bicara juga tetap diistiqomahkan, tetap di istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dai-nya sampai kematian datang menjemput, ya. Dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah. Nah, ini orang-orang walaupun kita dakwah di sini di lautan ini, nah bagi Allah Subhanahu mudah menjadikan dia dapat hidayah dan dia jadi dai. Walaupun sekarang dia pergi ke laut, ya, tidak pernah datang ke masjid, tapi bagi Allah mudah membolak-balikan hati dan menjadikan mereka menjadi dai-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seekor sapi, ya, yang tidak lagi menghasilkan susu, maka oleh pemiliknya akan diserahkan kepada tukang jagal untuk disembelih. Maka orang Islam yang tidak ada gunanya lagi untuk agama, maka akan diserahkan kepada orang kafir untuk disembelih. Nah, dihina, direndahkan, diusir dari negerinya. Masya Allah, Masya Allah. Satu jemaah diantar ke Jepang, dan oleh pengantar waktu itu, yaitu dalil atau rahabar makomi, ya, ke universitas. Kemudian memberi ceramah, memberikan bayan tentang akhirat, dan kemudian mengajak mereka untuk keluar 4 bulan. Selesai bayan, selesai ceramah, seorang Jepang yang kafir berdiri dan berkata, kalian bicara tentang kenikmatan surga yang begitu indah, tetapi bagaimana dapat memperolehnya hanya dalam waktu 4 bulan, katanya. Sedangkan kami untuk dapatkan dunia yang fana ini harus habiskan umur berpuluh-puluh tahun. Maka jemaah mengatakan, Anda betul, harusnya kita korbankan seluruh hidup kita untuk perkara ini. Tetapi untuk tahap awal, mari kita, saudara-saudara sekalian, berlatih iman, amal kita, berlatih pikir risau atas agama, berlatih awalnya itu 4 bulan. Maka kita ditaskil, diajak pergi ke Pakistan untuk belajar di sana suasana agama. Orang-orang di sana
mereka telah menggunakan dirinya, waktunya untuk korbankan untuk agama, dibawa untuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah korbankan diri, harta dan waktunya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka memikirkan hidayah bercurah-curah di seluruh alam, insyaallah. Siapa yang siap ke Pakistan? Insyaallah. Masya Allah. Saya insyaallah tahun ini pergi ke Pakistan, insyaallah. Masya Allah. Bagaimana dengan saudara? Insyaallah